Sektor pertambangan adalah sektor yang cukup produktif di negara Indonesia. Cukup banyak pelamar kerja di sektor ini. Banyak yang mengira gaji pekerja tambang itu identik dengan gaji besar. Tidaklah mengherankan, karena yang sering kali dijumpai memang demikian. Namun, hal itu tidak juga bisa diartikan semua pekerja tambang memiliki gaji yang tinggi. Tergantung di perusahaan mana kita bekerja dan posisi apa yang kita miliki. Di balik itu semua ada banyak fakta yang jarang diketahui oleh masyarakat yang belum pernah merasakan kerja di pertambangan. Berikut adalah fakta seputar pekerja tambang. Yang pertama, jauh dari keluarga. Pekerja tambang memiliki roster cuti yang beragam. Ada yang 10-2, maksudnya 10 minggu kerja, 2 minggu cuti. Ada yang 8-2, ada yang 6-2, 4-2, dan sebagainya. Kondisi ini menjadikan para pekerja tambang harus rela jauh dari keluarga dalam waktu tertentu dengan segala hiruk-pikuk kehidupan di desa atau kota di mana ia tinggal. Kedua, kehidupan tambang jauh dari pemukiman penduduk dan sinyal komunikasi. Perusahaan tambang umumnya berada jauh masuk di dalam hutan. Di beberapa tempat bahkan harus menyusuri sungai selama sekian jam, kemudian lewat jalur darat sekian jam lagi. Lokasi tambang biasanya adalah lokasi yang terisolir. Pekerja tambang sering menyebut jauh dari peradaban. Umumnya para pekerja tambang ini jarang berinteraksi dengan masyarakat luar. Mereka menjadi koloni tersendiri dalam sebuah lingkup atau wilayah di mana pertambangan itu berada. Interaksi dengan masyarakat hanya pada saat-saat tertentu. Misalnya pada waktu belanja ke pasar rakyat yang hanya ada di hari-hari tertentu. 3. Jam kerja yang panjang. Pada umumnya para pekerja tambang memiliki jam kerja setidaknya 12 jam. Saat subuh harus sudah siap-siap, kemudian sarapan, lalu berangkat ke lokasi kerja menggunakan mobil, bus, atau sarana transportasi yang sudah disiapkan. Jarak tempuh antara mes dan lokasi kerja terkadang bisa cukup jauh. Maka tinggal tambahkan saja waktu perjalanannya. Misal perjalanan dari mes ke lokasi perlu waktu 1 jam, maka pulang pergi menjadi 2 jam. Ditambah dengan jam kerja yang 12 jam, total menjadi 14 jam. Pekerja tambang biasanya memakai roster kerja 13 hari kerja, 1 hari off atau libur. Dan tidak memedulikan tanggal merah dari pemerintah. Kalender akan terus hitam kecuali hari off, cuti, dan hari raya. Keempat, sering terlewatkan momen-momen langka. Momen kebersamaan bersama keluarga, sahabat, komunitas, atau organisasi seringkali terlewatkan dikarenakan jadwal libur pekerja tambang mengikuti roster yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Kelima, jarang belanja pakaian. Para pekerja tambang biasanya sudah disediakan seragam khusus di tambang beserta APD-nya. Dari mulai sepatu safety, celana umumnya adalah celana jeans, baju dan rompi yang ada reflektornya, dan juga helm safety. Saat di mes, pakaian pribadi yang dipakai biasanya hanya untuk sekedar pakaian pengantar tidur. Karena waktu pekerja tambang sudah habis di lokasi kerja. Untuk seragam kerja biasanya diberikan beberapa pasang dalam rentang waktu 6 bulan sekali atau beberapa bulan sekali. Pekerja tambang, kalaupun belanja pakaian seringkali hanya digunakan pada saat cuti saja atau pada saat hari libur. Yang keenam, manajemen keuangan yang kurang baik. Para pekerja tambang yang jarang berinteraksi langsung dengan dunia luar
pada saat cuti pada umumnya merasa harus balas dendam terhadap keadaan yang terisolasi di hutan selama masa kerja, sehingga sebisa mungkin ia mencoba hal-hal baru yang bersifat konsumtif. Perilaku tersebut akhirnya menjadi habit atau kebiasaan yang sulit untuk dicegah. Sering dijumpai pada saat cuti, kemudian pulang ke rumah kantong masih penuh, saat berangkat kembali ke tempat kerja kantong kembali kosong. Tetap ingat pesan nenek ya guys ya, harus rajin menabung dan harus pandai bersyukur dan mengatur keuangan. Ketujuh, dihadapkan dengan makanan yang membosankan. Karena lokasinya terisolir, stok bahan pangan pun harus diatur sedemikian rupa, sehingga makanan harian yang disediakan oleh pihak dapur tidak bisa terlalu banyak varian. Makanan pun terasa cukup membosankan. Rindu makanan sederhana seperti tahu, tempe, lalapan, sambal kemangi, atau masakan desa tempat kita tinggal, terutama masakan ibu. Kedelapan, ada istilah orang tambang hanya orang itu saja. Bagi mereka yang sudah melanglang buana di dunia pertambangan tentu paham mengenai hal ini. Seseorang yang hari ini mekanik bisa pindah ke perusahaan lain menjadi foreman, lalu pindah lagi menjadi supervisor, kemudian beberapa waktu kemudian pindah lagi menjadi plant manager dan seterusnya. Itulah fakta seputar dunia pertambangan, khususnya para pekerja tambang.